Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman channel Bapak Iyas Gorontalo. Semoga kalian saya temui dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang satu apapun. Di video kali ini teman-teman akan saya ajak kita orang mau pergi di pembangunan kanal atau di 5 pintu air Tapodu yang ada di Desa Tabumela, Kecamatan Cilango, Kabupaten Gorontalo. Saking penasarannya saya cuman jaga lia dari jalan menuju ke arah Batu Daa. Ini pintu air ini tidak tahu apa ini, kotak-kotak seperti ini dan apa fungsinya. Nah, sekarang kita orang langsung menuju ke sana saja ya. Di sana kita akan temui ada seorang tokoh masyarakat yang akan menjelaskan kapan pintu air ini akan difungsikan, kenapa dari tahun 2014 sampai di 2022 ini belum selesai juga. Oke, daripada penasaran, tonton terus video ini. Dan buat teman-teman yang baru ketemu dengan channel ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini akan lebih berkembang. Oke teman-teman, selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Pak, ini kira-kira ini apa DP nama ini? Proyek Kanal apa ini? Tapodu. Kanal Tapodu. Ya. Iya. Kanal Tapodu ini sudah seberapa tahun dia punya pembangunan? Dari 2014. 2014. Dia jalan terus atau berhenti jalan lagi? Ya. Jalan lagi, berhenti jalan lagi. Oh, tidak selama dari 2014 ya, dari itu 2014 itu kerja. Tidak kerja. Cuman dia tak berhenti bekerja ya? Ya. Karena kendalanya Pak, iya. Kendalanya dari untuk kita masyarakat yang ada di posisi Danau Limboto ini, iya. Begitu karena sudah kerja, karena menunggu untuk pembebasan. Oh, kenapa dia terhenti? Karena pembebasan. Oh begitu ya. Sehingga dikunjungi kemarin itu karena pembebasan. Kenapa terhenti? Karena belum dari Tabumela yang ke sini itu di posisi sini itu belum ada pembebasan. Makanya sampai berhenti. Nah, itulah jadi kendala untuk kenapa tak berhenti-henti pekerjaannya ini. Pintu 5. Biasa ini orang sebut pintu 5 ya? Pintu 5. Kalau masyarakat di sini bilang pintu 5. Pintu 5 pintu ya. 5 Tapodu. Berarti kalau pintu 5 ada pintu-pintu lain juga? Ada Pak, pintu 3. Ada juga pintu 3? Ya, di sebelah. Oh, begitu. Pintu 3. Tapi sama bentuknya? Enggak. Tidak sama. Itu pintu 3. Oh, karena gitu. pintu 3 itu kalau yang di sebelah itu tinggal RT ya apa namanya, tinggal pembantu oleh pintu yang 5 ini. Oh, yang 5 ini ya. 5 ini. Anaknya mungkin DP anak. Ya begitu. Nah, anak ada dari si pintu. sungai. Ini pintu 5 ya, besar Ya, sekali. Jadi kelihatan dari jalan sebelah ya? Ya, kelihatan dari jalan ke ini kan ke Batu Daa. Jalan ke Batu Daa. Kelihatan. Ini Jadi kelihatan dari sana sama dengan apa ya? Kayak kotak-kotak begitu ya, dari sana. Ini ya, apa ini? Ya. Jadi penasaran saya mau lihat Ya. ini, makanya saya langsung datangi. Ya. Ternyata belum tembus Pak ya, belum bisa difungsikan. Belum bisa. Kira-kira kapan bisa difungsikan ini Pak? Sesuai dengan pembebasannya Pak. Oh, masih terkendala dengan itu? Dengan pembebasan. Oh, begitu ya. Makanya kalau dari 2014 itu tidak terputus-putus. Iya. Kalau menurut saya yang ada di sini, kebetulan saya juga sebagai koordinatornya. Iya. Ya, kemungkinan besar Pak sudah selesai. Sudah selesai ya. Ya. Jadi kendalanya cuma itu. Cuma pembebasan. Kira-kira tinggal berapa orang atau berapa yang punya lahan yang belum dibebaskan? Yang belum dibebaskan kalau di Tabumela ini ada 20. Oh, lahan. Banyak sekali ya. Ya. Kalau di Tabumela rumah 11 rumah. 11 rumah. Ya, kalau lahan. Jadi bakalan rumah yang ada di sini ini mau dibebaskan semua? Enggak Pak. Tidak hanya ya? 11 rumah ini. Termasuk saya. Termasuk ini, termasuk. Cuma Oh. 11 rumah di Tabumela ini. Oh, yang terkena dampak saja ya? Ya, dampak. Oh, begitu. Oke. 11 rumah. 11 rumah kalau lahan yang itu cuman tidak sampai 20 ya. 17 lahannya. Saya hitung seperti di sana.
tanah lahan yang kosong. Tapi yang rumah Yo. ada 11 rumah, Pak. Nah, jadi teman-teman, untuk memperjelas, untuk lebih menjawab penasarannya kita, saya juga penasaran mau lihat pintu air ini seperti apa. Sekarang saya jalan bersama kakek. Ya. Ya, Pak Yunus ini nama panggilan akrabnya Kakek. adalah kakek. Ya. Ya. Dan para pejabat, para petinggi-petinggi yang ada di Gorontalo ini kenal dengan panggilan nama kakek, ya, lebih akrab ya. Iya, lebih akrab. Akrabnya, iya. Jadi kita mau jalan-jalan, mau lihat pintu air ini seperti apa kalau kita lihat secara dekat. Dan ini kakek sudah berapa persen ini kakek ya? Kalau dilihat untuk pekerjaannya, Pak. Iya, ya. Kalau pekerjaannya itu kalau dilihat baru perhitungan dari kami dan sudah itu baru 50%. Oh, baru 50%-nya. Jadi kalau untuk fisik bangunannya ini sudah masih 50% juga ya? Atau bagaimana? Kalau fisik bangunan ini sudah, kalau dilihat dengan ini sudah ada 80%. 80% ya. Karena sudah jadi. Tinggal dari apa namanya ini, penggaliannya ini ya? Ya, penggalian. Dengan jalan ini. Ini nantinya formatnya gimana ini? Di aspal atau bagaimana? Kalau dari BWS itu sudah menyampaikan bahwa akan diaspali. Akan diaspal ya? Ya. Oh. Jadi yang seperti tadi ya kita lihat dengan drone tadi, Ya. dia nantinya akan ketemu dengan Petanga. Kuala dari Sungai Petanga. Sungai Petanga ketemu dengan Bone. Sungai Bone itu ya, Ya. yang dari telaga itu. Yang ya, dari telaga, ya? dari telaga, Pak. Dari telaga. Oh, gitu. Ketemu dengan Sungai Bone. Masya Allah, ini pintu 5 atau apa namanya kakek? Pintu 5 Tapodu. Tapodu Pintu ya? 5 Tapodu. Pintu air? Pintu air. 5, iya. Pintu 5. Pintu air. Ya, pintu 5 Tapodu. Tapodu. Ini kita sudah sampai ya teman-teman. Ini begini ya. Ini ada tangga. Dan kakek ini adalah salah satu koordinator ya. Koordinator dari pekerjaan pintu 5 ini yang ada di sini. Ini sepanjang ini udah pasang sudah pasang merkulir, Pak. Merkuri yang pakai tenaga surya, Pak. Sampai ini sudah berapa lama ini pasang merkuri begini? Merkulir sudah sebulan apa ya? Udah lebih 5 bulan ya. 5 bulan ya? Ya. Ini ada apa ini kakak? Ini ada orang lagi. Ini untuk bambu-bambu ini diangkat pekerjaan di pintu 3. Oh. Di pintu 3. Pintu 3 itu sementara mau ditutup sungainya. Oh, pintu 3 sebelah mana kakak? Ini, Pak, saya terlihat ini. Oh, yang ini sana. di mana ada? Kita lihat dengan drone. Kita ke sana. Ya. Pakai drone saja. Ini ada SK ini. Oh, itu pintu gitu. 5. Pintu 3 itu Ya, ya. pintu 3. Anak dari pintu 5 Anak ini. dari pintu 5 ini. Wow. Jadi seperti ini kakek ya. Oh, ini berarti bulu yang mau dibikin untuk pintu 3. Ya. Berarti ada pekerjaan juga di pintu 3 kakek? Ada pekerjaan. Ada pekerjaan. Ya. Oh, gitu. Lalu Muali itu mau nak malah dita atau malah memilih pintu bayi itu. Jo, oke. Ya, Pak Iyas. Jo, kakek, come on. Karena mau boh. Jadi ini kita mau diajak kakek melihat bagaimana ini situasi di atas itu. Kita mau naik tangga ini. Kunci ke Agus? Oh, ada. Kita buka. Nonton.
Jadi mulai dari tahun berapa lanjut lagi ini kakek? Ya. Ya. Mulai dari tahun berapa? Pertama pekerjaan Pak. Enggak Lanjut. Ini kan berhenti kan? Ya, 2022. 2022. Ya. Oh ini, Masya Allah. Begini ya, dia punya penampakan di dalam pintu 5. Pintu 5. Jadi sudah sistem menggunakan listrik semua ini kakek ya? Ya, listrik. Ini sudah menggunakan listrik semua ya? Ya. Jadi otomat. Sama dengan dia ini power steering ya? Ya. Jadi dia mau putar hanya enteng ya? Ya, itu kan Kalau dia hidup ya? manual. Kalau manual. Oh gitu. Manual. Kalau itu manual, kalau mati listrik atau apa? Ya. Tapi kalau auto pakai listrik. Listrik. Dia nutup sendiri. Nutup sendiri. Buka juga sendiri. Ya. Oh begitu. Wah. Keren ya. Sudah pernah uji coba ini kakek? Sudah pernah. Sudah pernah ya? Ya. Jadi tiap satu pintu satu mesin. Satu, ya mesin. Alhamdulillah ya saya bisa melihat secara langsung. Jadi teman-teman juga bisa menyaksikan seperti ini, itu pintu 5 DP dalam, DP isi. Ya. Jadi sudah menjawab merasa penasaran, jadi sudah terjawabkan. Seperti ini pintu 5 yang ada di mana ini? Di mana? Tapodu. Pintu 5 Tapodu. Desa Tapodu. Ya, Desa Tabumela. Desa Tabumela, Ya. Kecamatan Tilango. Tilango. Terus kenapa sampai Tapodu itu ada kaitannya dengan Tapodu itu apa? Itu sungai Pak. Tapodu sungai. itu sungai. Oh, sungainya ini. Ya. Jadi ini sungai ini memang ada dari dulu memang ada ya? Memang Pak. Memang kalau ada, ya? sungai di antara perbatasan dengan kabupaten yang Kota Madia itu sungai. Sungai. Ya. Karena di situ banyak yang tidak begitu tidak mengalir betul. Mengalir betul. Makanya dibikin kayak dibikin besar begini. Ya. Dibikin skala besar. Ya. Berarti dulu memang ada sungai ya, Sungai. memang, tapi kecil. Kecil. Sekarang sudah dong kasih luas, tambah Ya. kasih luas. Dibikin untuk pengairan menuju ke laut ya. Ke laut. Jadi airnya ini akan ke laut. Ke laut Pak. Oh begitu. Jo, mantap. Ini kakek, orang mau lihat Ya. pintu 3 yang ada di masih tetap kelurahan ini apa namanya? Tabumela. Masih tetap Tabu Merah juga menuju sana itu kakek. Ya. Oke. Oke, terang langsung menuju. Pada dulu. Oke. Wih. Menuju. Nah, dengan dia itu gagah sekali. Menuju. Iya. Jadi terang langsung menuju.
Nah ini kalau hujan ini kakek Ya, pol dengan air semua ini? ya, Boleh? pol dengan air. Oh begitu ya. Tapi tidak sampai naik kamar ke sini? Enggak. Tidak ya? Ya. Oh dia mirip ya, tapi agak kecil. Tapi sama DP tinggi juga? Sama aja dengan ini. Sama ya? Bentuknya sama? Bentuknya sama, tapi dia cuma tinggi. Mesinnya juga sama? Yang ada? Itu manual, Pak. Oh itu manual ya, tidak elektrik seperti di sini ya? Kalau di sini kan pakai listrik ya? Listrik. Oh ini pintu 3, oke. Oh, mau nggak? Ada. Tiga. Oh dia tidak tertutup ya? Ya. Tetap buka. Tutup. Tidak tertutup kayak begini ya? Dia langsung kelihatan begitu ya? Oh ini pintu 3. Cuman ini air, DP air jalan ya pakai? Ya, jalan. Itu menuju ke mana DP air ini? Ke Petanga juga. Ke Petanga ya? Tapi kalau sudah jadi ini, sudah jadi satu. Di sana kena sungai. Oh. Begitu juga yang dari itu yang perbatasan. Yo, ada orang Gitu. Itu bulu yang tadi bambu itu udah bawa di sana. Ini ya, ada di samping ini yang mau dikerjakan yang di samping itu yang sudah ditutup itu. Mana yang lebih duluan kakek? Pintu 3 atau pintu? Dibuat satu kali, Pak. Sama-sama ya? Sama-sama. Kalau di sana aman, pembebasannya aman ya? Aman karena itu sudah danau Oh danau ya. Jadi itu milik pemerintah. pemerintah. Tidak dibebaskan yang Tidak ini? dibebaskan. Oh tidak dibebaskan, oke. Jadi ini jalan tembus ya? Merkuri ini tembus kemarin ini Ke kakek? Limboto, Pak, sampai Limboto. Oh ini yang sampai di Limboto di Jalan Reformasi itu? Ya. Oh ini jalan ini ya. jalan sini. Ini nantinya akan tembus ke Jalan Reformasi ya kakek? Terus ikan yang ada di danau ini ikan apa kakek? Mangga bai. Masih ada juga ini mangga bai ini? Ada, Pak. Masih lumayan. Ya, lumayan juga. Oh begitu ya. Mangga bai terus Ikan Jawa, ikan Jawa. ulu, tola, Kalau yang kecil-kecil apa dulu? hele, udang. Payangga. payangga. Ada juga payangga. Tapi sudah hilang, Pak. Itu payangga itu yang kayaknya mulai itu ya, jarang mau dapat ya. Jarang. Kalau mangga bai masih banyak. Mangga bai jelas. Kalau apa namanya yang mirip mangga bai yang satu ini kakek? Oh, Hundala. Hulu. Hulu. Ada lagi? Masih ada? Ya, masih ada. Terus kalau yang bikin jaring-jaring itu tidak dilarang kakek yang bikin jaring kalau kemarin karena sudah ada kenapa sampai sudah ada jaring karena bagaimana dengan upaya pemerintah karena supaya jaring itu tidak akan membuat lagi ke danau itu karena sudah dampaknya ke nelayan yang di posisi danau Limboto yang sebenarnya karena sudah selalu dimiliki oleh pada pribadi sendiri. Oh sudah jadi pribadi ya? Dorang bikin kayak jaring-jaring terus
dorang anggap itu milik pribadi, begitu. Iya. Padahal itu kan bukan milik pribadi. Itu kan ini kan Danau, Pak. danau pemerintah. Tanah, laut dan udara itu kan milik pemerintah, ya, kakek. Oh begitu ya kakek. Sehingga sudah mengurangi sesuai dengan pendapatan yang nelayan-nelayan yang ada di pesisir Danau Limboto ini. Karena sudah memiliki. Jadi di situ nelayan begitu sementara mencari di situ nggak bisa lagi di pesisirnya, di sekitarnya. Begitu ya. Ya. Jadi orang pikir milik pribadi itu. Iya Pak, karena mereka juga kan buat kan, cuman lokasinya itu kan danau. Jadi pada masyarakat yang nelayan di sini. Terus kakek, ini rumah-rumah yang di sini ini kan masih termasuk danau juga ya? Pinggiran. Pinggiran danau Pak. Pinggiran danau. Iya. Ini bagaimana ini kakek? Ini kalau banjir ini masuk juga air? Ya masuk. Terus tidak ada upaya-upaya lain ini bisa dipindahkan atau bagaimana? Tetap tidak ada. Tetap bisa karena yang rata-rata di sini nelayan semua. Nelayan semua. Nelayan semua yang di sini. Jadi mereka ini tidak mungkin bisa bisa jadi rumah persinggahan juga ya. Tapi orang ini kakek ada rumah juga di kota atau rumah tanpa lain? Pak, tidak ada ya? Iya. Ini. Makanya bisa bertahan di situ karena tidak ada yang rumah yang bisa mereka memang pada dasarnya memang sudah jadi setiap hari mau bangun kamar pagi itu cuma langsung ke danau begitu. Iya. Ini menuju ke pasar sore. Kalau pasar sore ini masih ada kakek? Ya masih ada Pak sekarang. Nah, ini kita sudah terbang menuju pasar sore ini kakek. Tapi air tidak sampai kamar di sini ini kakek, tidak sampai di pasar sore. Iya, tidak sampai. Kalau tahun 2000 Pak sampai ke sana. Sampai juga ya, Ya. padahal jauh sekali. Nah ini kita orang sudah di pertigaan pasar sore ini. Nah ini pasar di bawah ini. Pasar sore itu kan di depan Alfamart. Iya. Ini pintu gerbang yang tertulis pasar sore Ya ya, pasar kan? ya. Biasa pasar sore ini hari-hari apa kakek? Kalau seperti kemarin itu hari Minggu, cuman hari-hari Minggu. Oh hari Minggu ya? Hari Minggu. Saya tiap hari Minggu. Tapi kalau sore ada, kalau dulu sorenya juga masih ada yang berjualan ikan. Tapi sekarang udah nggak ada lagi. Oh begitu ya. Pasar sore. Jadi ini situasi desa apa ini kakek? Tabumela. Desa Tabumela dari atas udara. Jadi teman-teman mungkin asli Tabumela. Nah ini Ya, situasi Tabumela di tahun 2022 seperti ini. Nah posisi kita ada di sana, ada di pintu air 5. Cukup jauh ya kakek ya? Iya. Luas juga ini. Nah ini masih ada genangan-genangan air ini kakek. Iya. Karena beberapa hari yang lalu hujan ya kakek? Hujan ya. Kalau di Limboto itu banjir pasti di sini juga tergenang. Ya, Pasti. Iya pasti Pak. Oh ini ya. Genangan-genangan air. Jadi memang sudah tidak boleh bikin apa-apa ya, masyarakat di sini sudah terbiasa dengan hal-hal yang mau banjir ke mau Banjir. apa, orang tetap biasa. Kalau banjir mereka dari yang nelayan menggunakan kayak artinya seperti buat sero untuk menangkap ikan. Oh, jadi dari banjir itu ada sisi keuntungan juga ya? Ada keuntungan juga dari masyarakat yang ada di sini, nelayan yang ada di sini. Oh, seperti itu. Begitu juga kalau musim kemarau, nah mereka saling buat petani. Oh, jadi kalau musim kemarau mereka bertani di
Bisa jadi bisa jadi petani dan bisa jadi nelayan. Oh, seperti itu. Alhamdulillah. Di lain sisi banjirnya juga ada keuntungan buat mereka juga. Bikin apa namanya itu jaring-jaring ya? Ya. Jaring-jaring ikan yang liar itu Yang, untuk atau kalau ikan liar itu kayak serong. Ya. Kalau di kata Gorontalo itu Iya. Tinggawango. Tinggawango ya? Untuk itu yang dibuat itu. Ya. Baru kemudian pagi di Palu buat ikan, sore gini di Palu. Oh, ikan, begitu ya? gitu. Masing-masing dan masing-masing punya lahan. Oh, begitu ya? Setelah kalau musim kemarau, mereka gunakan lahan itu tanam nilu, kayak macam-macam lah. Wah, tanam ke situ. Begitu ya. Jadi orang sudah terbiasa dengan dua musim. Mau musim hujan dengan musim kemarau sudah terbiasa. Ketika musim kemarau orang bertani. Kalau musim hujan nelayan kan. Jadi nelayan lagi. Gitu. Oke, mantap sekali. Jadi kita sudah sampai ini. Terima kasih banyak ya Kak ya atas informasinya buat Om siapa nih? Pak Agus. Nah, ini Rizky. Rizky, oke. Jadi kita orang terima kasih banyak sudah memberikan informasi, sudah melihat situasi pintu air ini dari dalam, terus kita muter-muter di pintu 3 walau menggunakan drone ya. Saya berharap teman-teman semua bisa senang dengan video ini, dan mungkin banyak juga yang belum tahu ya bangunan apa yang sering mereka lihat kalau menuju ke Batu Daa. Nah, ini adalah pintu air Tapodu. Oke. Jadi terima kasih banyak. Saya pamit, saya undur diri. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Saya pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.